Perkataan Imam Syafi'i tidak sampai karena ada beberapa alasan. Jangan memotong penjelasannya. Ya, mau saya jelasin sampai ke ujung dunia juga, intinya perkataan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya nggak nyampe. Udah, nggak usah karena ini karena itu. Sampai apa enggak, ya udah, A B B, nggak perlu kalau ini kalau itu kalau ini, ya kan. Jelas-jelas Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, ya udah, nggak nyampe berarti. Mau ngomong apa lagi ente? Penjelasan yang kayak gimana lagi maunya? Kadang-kadang orang-orang ini dikasih penjelasan, nanti dia bilang kan ada riwayat lain, kan ada ini lain, itu lain. Ya sama aja berarti. Kalian jangan menyerang orang-orang salafi mengatakan salafi itu tidak bermadhab ini itu. Ya ada pendapat lain, ya udah gitu loh. Jelas yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i itu pahalanya nggak nyampe. Siapa yang bilang? Imam Nawawi. Nggak percaya berarti nggak percaya sama Imam Nawawi, ya kan? Kemudian kalau kalian masih nggak percaya, Imam Syafi'i yang bilang bahwasanya tidak sampai. Oke, Kang Mas. Jadi, Anda mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal menurut Imam Syafi'i. Anda itu mendapatkan keterangan itu dari mana? Coba carikan di dalam kitab Imam Ash-Syafi'i. Di Al-Um, Ar-Risalah, Ahkamul Quran di Syafi'i, ataupun di Tafsir Al-Imam Ash-Syafi'i. Coba carikan di situ, ada ataukah tidak Imam Syafi'i menyatakan hal yang seperti itu. Atau Anda kalau misalkan berpijak dengan kitab tafsir Ibnu Katsir, maka pastikan riwayat itu sahih disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i ataukah tidak. Ini ya. Biasanya Anda dan kelompok Anda selalu bertanya kepada orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika orang Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca hadis ataupun membaca riwayat, itu riwayatnya sahih ataukah tidak. Jangan-jangan itu doif, jangan-jangan itu maudhu. Biasanya kan kita selalu didikte dengan hal seperti itu. Nah, sekarang ketika ada riwayat yang sesuai dengan pikiran Anda, tiba-tiba Anda tidak melakukan verifikasi. Jadi, riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu sahih ataukah tidak? Itu adalah PR Anda. Oke, sekarang kita bahas yang qaul masyhur. Sedangkan qaul masyhur yang ada di dalam madhab Syafi'i itu sudah ditahqiq dan sudah ditarjih oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi kalau Anda ingin tahu qaul-qaulnya Imam Asy-Syafi'i, qaul-qaul dalam madhab Syafi'i, maka Anda harus merujuk kepada ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, jangan merujuk kepada orang-orang yang tidak bermadhab, itu ya. Nanti kita bahas terkait dengan qaul masyhur ini. Sekarang saya akan bahas terkait dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran versi Imam Asy-Syafi'i ini ada di dalam kitab Al-Um. Perhatikan kalimatnya. Wa ammad du'a, adapun doa. Fa inna Allah azza wa jalla nadzabal ibadah ilahi wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi. Fa idza jaza ayyud alil akhi hayyan jaza ayyud alahu maitan. Ketika saudara kita yang masih hidup boleh kita doakan, maka saudara kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal boleh pula kita doakan. Walahiqahu insyaallahu ta'ala barakatu dzalik. Dan keberkahan doa, isi doa, muatan doa, manfaat doa itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini perhatikan. Walahiqahu insyaallahu ta'ala barakatu dzalik. Jadi muatan doanya itu apa? Jadi kalau kita mendoakan, ya Allah tolong ampuni saudara kami, maka itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi itu akan bermanfaat bagi mereka. Kalau doanya begini, ya Allah sampaikan pahala bacaan Al-Quran ini kepada saudara kami yang sudah meninggal. Nah, ini adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran yang dimuat di dalam doa. Nah, jika muatan doa itu adalah ihda'us thawab, maka otomatis sampai. Di sini Imam Syafi'i menyatakan walahiqahu insyaallah barakatu dzalik. Muatan doa, isi doa itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Makanya dalam konsep Syafi'i yaitu memang ada khilaf. Memang ada khilaf dan ada yang disepakati. Yang khilaf itu jika diniatkan. Saya membaca Al-Quran, saya niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Maka ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Ini kalau sekedar diniati. Tapi kalau didoakan,
saya membaca Al-Quran, kemudian saya berdoa, ya Allah sampaikan pahala bacaan ini, maka ulama Syafi'iyah sepakat ini sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini pun juga merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um ini. Ini ya, perlu Anda garis bawahi. Jadi sekarang qaul masyhur. Terkait dengan qaul masyhur yang ada di dalam Imam Asy-Syafi'i, ini sudah ditahqiq oleh ulama-ulama Syafi'iyah sendiri. Di dalam kitab Fathul Wahhab, ini karya Syekhul Islam Zakaria Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansori, beliau menyatakan begini, wa ma qalahu mim masyhuril madhab, sedangkan pendapat dari pendapat masyhur dalam madhab Asy-Syafi'i mahmulun ala ma idza qara'a la bi hadratil mayyit wa lam yanwi bihi wa lam yanwi thawabah qira'atahu lahu. Ini arahnya ataupun pengertiannya adalah jika orang itu membacanya tidak di sisi kuburannya dan juga tidak diniati. Jadi kalau membacanya di sisi kuburan, jadi saya membaca Al-Quran, ziarah kubur, saya membaca di sisi kuburannya. Saya niatkan bacaan ini sampai kepada orang yang sudah meninggal, maka sampai. Ini adalah arah dari qaul masyhur Imam Asy-Syafi'i ataupun dalam mazhab Syafi'i. Au nawahu walam yad'u, atau diniatkan tapi tidak didoakan. Ini teman-teman. Jadi kalau sekedar diniatkan, saya membaca Al-Quran, saya niatkan untuk pahalanya ini agar sampai kepada saudara saya yang ada di luar pulau. Saya niatkan. Tapi saya tidak berdoa, maka ini tidak sampai. Tapi kalau saya berdoa setelah membaca Al-Quran, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sampaikan pahala bacaan ini kepada saudara saya yang ada di luar kota sana. Jadi dengan mediasi doa ini maka akan sampai, ini yang dimaksud dengan qaul masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan ini senada dengan apa yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya tadi. Oleh karena itu, salah seorang ulama mujtahid tarjih di dalam mazhab Syafi'i yaitu Al-Imam An-Nawawi menyatakan, fal ikhtiyar ayyakul al-qari ba'da faraghihi, maka si qari, orang yang membaca Al-Qur'an, setelah membaca Al-Qur'an dia berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin wallahu a'lam. Jadi kalau sudah dimediasi dengan doa ini sampai, itu ya. Jadi dalam konsep madhab maka harus Anda pahami sebelum Anda berbicara tentang madhab Syafi'i. Kalau Anda tidak bermadhab, ya maka jangan berbicara tentang madhab, karena itu akan menyesatkan sendiri. Ya, jadi tadi PR-nya adalah tolong verifikasi nukilan Imam Ibnu Katsir itu sahih ataukah tidak, disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.